Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam acara persekutuan doa keempat di dalam masa Advent dan Natal tahun 2020 ini. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam saat teduh di dalam persekutuan doa pada saat ini. Kita hening sejenak. Baiklah Bapak Ibu, kita terlebih dahulu akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan dari kidung pelengkap PKJ, pelengkap kidung jemaat nomor yang ke-14. Kita akan nyanyikan bersama, ku nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Baiklah, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sumber kehidupan, sumber sukacita kami, bersyukur ya Bapa atas kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan boleh perkenankan kami pada saat ini untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa keempat di dalam masa Advent dan Natal secara online. Bapa, sertai kami satu persatu yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami, memimpin kami, membuka pemikiran kami, roh tubuh dan jiwa kami agar kami senantiasa dimampukan untuk boleh bersekutu di dalam acara ini. Oleh karena itu ya Bapa, berkati kami semua satu persatu sehingga kami memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan sama-sama memuji Tuhan melalui nyanyian Aku Cinta Yesus. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kini kita akan sama-sama membaca Alkitab kita, dan kita akan sama-sama nanti membaca dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua hingga yang ke-11. Mari persiapkan bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius
pasal 11 ayat 2 hingga yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, pada malam hari ini judul daripada persekutuan doa pada saat ini, persekutuan doa yang keempat dalam masa Advent ini adalah "Berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Judul ini diambil dari ayat yang ke-6 dalam bacaan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasakan suatu kekecewaan di dalam kehidupan kita? Tentu jawabannya pernah. Jadi mustahil kalau kita mengatakan dalam seumur hidup kita tidak pernah kecewa. Atau pernahkah kita paling tidak merasakan bimbang, merasakan ragu? Itu mungkin akan dijumpai banyak orang, walaupun orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, dulu waktu saya kuliah, ini juga pernah memberikan kegelisahan, tapi ini agak sedikit lucu karena saya sendiri agak tidak tahu mengapa kok itu bisa terjadi. Waktu itu kalau tidak salah ada acara silaturahmi di Kabupaten Banyumas, di Bupati, karena saya kuliah di Purwokerto. Nah, ada pertemuan itu adalah pertemuan perkenalan dengan Bupati yang baru. Nah, saya datang memang agak lebih awal sesuai jamnya begitu, jam 7 malam ya saya datang. Dan di situ ada beberapa yang sudah hadir, dan satu diantaranya adalah di tengah-tengah itu saya hadir di situ. Lewat waktu acara itu sesuai kesepakatan kok belum dimulai, lebih dari 5 menit mulai agak gelisah saya. Agak kecewa juga ini loh, ini jangan-jangan mulur nih acaranya. Ya bisik-bisik dengan yang di samping saya, "Wah, ini acaranya mulur ya Pak, kok nggak tepat waktu ini, mentang-mentang Bupati baru." Beliau diam saja waktu itu, ya cuman ketawa-ketawa begitu kan. Nah, mungkin masih menunggu yang lain menurut saya. Nah, betul, begitu kira-kira lewat 15 menit, orang udah banyak yang datang begitu, pengunjungnya, pesertanya itu, lalu acara dimulai. Dan saya tidak disangka, ternyata ketika acara sambutan Bupati baru itu memperkenalkan, ternyata yang di samping saya itu Pak Bupati, dan beliau waktu itu nggak memperkenalkan diri, maju, ya otomatis saya jadi agak malu karena tadi pernah rasa-rasa kekecewaan akan molornya acara itu. Dan tentu disinggung juga dalam sambutannya, ya memang kadang-kadang anak muda itu kurang bisa bersabar, cepat sekali merespon kalau nggak sesuai dengan kenyataannya, lalu kekecewaan itu muncul kan begitu. Nah, mungkin sama tadi kita juga di sini ada acara take video. Nah, mungkin kawan-kawan IT sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai kesepakatan, mungkin jam 6 begitu, tapi kenyataannya belum datang para talent mungkin. Wah ini gimana talent kok belum datang, nggak tepat waktu dan sebagainya. Mungkin ada kecewaan, mungkin wah ini udahlah kalau nggak tepat waktu nanti diganti dan sebagainya. Itu mungkin akan terjadi, hal-hal kecil sedikit menjadi kekecewaan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali dalam bacaan kita di dalam Matius
pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan yang ke-11 tadi, ini juga ternyata dialami oleh seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis. Di sela-sela pelayanannya, ketika Yohanes Pembaptis di penjara ya, oleh karena memang berseberangan dengan pemerintah pada saat itu, ya harus dipenjara, dan di tengah-tengah kepenjaraan itu timbul rasa kekecewaan, bahkan mungkin rasa keraguan-raguan. Ya, ini terlihat di dalam pasal yang ke-11. Akhirnya Yohanes Pembaptis meminta kepada murid-muridnya untuk coba bicara kepada Yesus. Siapakah Mesias itu? Apakah Yesus yang dimaksud atau harus menunggu yang lain? Nah, itu adalah nada-nada di mana Yohanes Pembaptis juga sedikit bimbang, ragu dan kecewa di tengah-tengah penjara itu. Nah, tentu ketika murid-murid Yohanes Pembaptis itu datang kepada Yesus, Tuhan Yesus juga memberikan jawaban yang sesuai fakta. Maka dikatakan pada murid-muridnya, pergilah lagi kepada Yohanes Pembaptis, katakan, apa yang telah kamu dengar, apa yang juga telah kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu kan fakta-fakta yang sudah terjadi, yang dilakukan di dalam karya penyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu merujuk pada nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Jelas sekali saya menyatakan nanti ada ditunjukkan siapakah Mesias itu. Dan di dalam ayat yang ke-61 ayat yang 1 dalam Yesaya. Nah, ternyata murid-murid daripada Yohanes Pembaptis juga pergi mengatakan sesuai dengan apa yang memang sudah dilihat dan dikerjakan. Mustahil bisa menyembuhkan orang buta, bisa membangkitkan orang lumpuh jadi berdiri, menghidupkan orang tanpa ada karya Roh Kudus di dalamnya. Maka akan dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua karya itu adalah kenyataan ilahi, bahwa hanya Roh Kudus bekerja di dalam Tuhan Yesus dan menyertai Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadikan jawaban Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis yang ragu dan kecewa, yang menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu setelah itu Tuhan Yesus juga memberikan apresiasi kepada Yohanes Pembaptis, terutama di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dinyatakan juga harus ingat lagi. Kita malaikat menyatakan sebelum Mesias datang tentu akan ada yang membuka jalan. Nah, siapakah dia? Yohanes Pembaptis. Dikatakan memang nanti dia yang akan membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi penegasan di ayat yang ke-11, ternyata Tuhan Yesus mengatakan nanti setelah Yohanes Pembaptis tidak akan ada lagi nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bukankah itu suatu predikat yang menguatkan? Namun satu hal, tentu yang terkecil di surga itu pun tidak bisa ini lebih besar daripada apa yang terkecil di surga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari sini jelas sekali apa yang menjadi keraguan daripada Yohanes Pembaptis. Melalui murid-muridnya meminta pernyataan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan jawaban melalui coba apa yang kamu lihat dan kamu dengar tentang aku. Berikanlah jawaban itu kepada Yohanes Pembaptis. Ingatkanlah kepada nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya pasal 35 dan pasal 61. Bukankah Yesus sebagai penggenapan daripada Nabi Yesaya itu? Juga kitab Malaki yang juga menyatakan nanti akan datang sebelum Yesus adalah orang yang membuka jalan untuk dia. Di sini klik Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis menerima jawaban, dan tentu dialah Mesias yang ditunggu-tunggu, Mesias yang dinanti-nanti oleh Yohanes Pembaptis. Yang menarik Bapak Ibu di sini adalah bagaimana kalau seseorang itu mengalami kekecewaan, mengalami kebimbangan, mengalami keraguan. Apa yang harus dilakukan? Mari kita melihat Yohanes Pembaptis. Cek dan klarifikasi. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak memendam sendiri, tapi dia harus datang kepada Yesus. Walaupun karena dia di penjara, maka murid-muridnya. Dan apa yang terjadi setelah ia menyuruh murid-muridnya datang dan kembali murid-muridnya membawa kabar sukacita itu, damai sejahtera. Karena apa? Mesias yang dinantikan ternyata juga sudah datang. Bapak Ibu, melalui masa Advent dan Natal adalah masa penantian. Masa penantian akan juru selamat, di mana ketika masa penantian setiap orang pasti akan mengalami pergumulannya sendiri-sendiri. Sama seperti waktu itu, seorang akan bertanya tentang hal-hal yang apakah iya yang kita nanti-nantikan akan datang.
Seorang yang sedang berpacaran saja kalau menunggu kekasihnya lama nggak datang di tempat yang sepakati bersama, ia akan gelisah. Ia akan meragukan bagaimana komitmen kepada pasangannya itu. Demikian pula kita menantikan pada saat ini masa Advent Juru Selamat. Tentu akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dalam konteks pada saat ini. Pada saat menjelang Natal, orang menantikan Mesias yang akan lahir menjadi manusia yang akan menyelamatkan banyak manusia. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan karya penyelamatan itu sebagaimana dinyatakan oleh pertanyaan Yohanes tadi. Dan setelah itu Tuhan Yesus karya penyelamatannya selesai, tuntas sudah di kayu salib, dia naik ke surga. Dan dia berjanji kepada kita semuanya untuk datang yang kedua kali. Untuk apa? Untuk membebaskan orang yang hidup untuk dibangkitkan, orang yang mati dibangkitkan, orang hidup diangkat ke surga. Dan bagi setiap orang yang percaya tentu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, penantian kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi penting dan strategis. Kita harus tetap bersabar. Kalau mengalami kegelisahan, kekecewaan, kebimbangan, cepat bertanya kepada Yesus. Tuhan, kami mengalami seperti ini. Tolong kuatkan iman kami agar kami tetap setia, tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau akan datang untuk menjemput kami semua, untuk menyatukan kami semuanya di dalam kerajaan surga, tempat di mana semua orang ingin menuju ke sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, masa penantian adalah masa juga kesabaran dan pengujian iman. Tetaplah bersabar, tetaplah pada janji Tuhan, dan tentu ia akan genapi. Ikutlah Yohanes Pembaptis yang telah menyatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 2 hingga yang ke-11. Kiranya dalam masa penantian ini Tuhan akan senantiasa menguatkan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan sama-sama Bapak Ibu pada saat ini untuk menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat 200, sekaligus kita akan mengadakan persembahan pada saat ini. Nyanyian pelengkap kidung jemaat 200, Ku diubahnya. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk kesabaran kita, kesetiaan kita. Kita juga akan berdoa untuk saling meneguhkan, sekaligus juga untuk persembahan yang boleh terkumpul pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa sumber sukacita, Bapa sumber harapan kami, Bapa yang telah kami kenal di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk tetap setia dan sabar di dalam masa penantian ini, untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali, bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia.
Bahkan Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan di surga bagi orang-orang yang tetap setia dan percaya, yang tetap memegang teguh imannya. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, kuatkan setiap hati kami, kuatkan setiap kami Bapa agar tetap percaya kepada karya penyelamatan Kristus, agar saatnya tiba Bapa nanti kami juga menjadi pemenang-pemenang iman. Bapa, kami pada saat ini juga senantiasa berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Kesejahteraan GKJ Boyolali. Tuhan kiranya berkati di dalam dinamika pelayanannya. Tuhan berkati bagi Bapak Ibu Pendeta, bagi para Bapak Ibu Majelis, pelayan-pelayan Tuhan di mana saja berada. Tuhan berkati agar di dalam kesetiaan memberitakan kabar sukacita, Injil kebenaran, mereka senantiasa dikuatkan di dalam segala sesuatunya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan kiranya senantiasa memberikan terus-menerus kemajuan, progres di dalam menghambat penyebaran COVID-19 ini yang senantiasa menghantui kami, menyebabkan kami mungkin kecewa. Tuhan kiranya pada saat ini Roh Kudus bekerja melalui pemerintah, melalui gugus COVID yang telah ada, melalui pemerintah di daerah, melalui seluruh Bapak, bahkan di setiap Jogotongo. Tuhan berkati semuanya, berikan mereka kekuatan sehingga mereka juga menjadi bagian elemen untuk menghambat penyebaran COVID-19. Terkhusus Bapak, mereka yang terpapar COVID, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, bahkan kesembuhan dan keselamatan. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang terkumpul pada malam hari ini. Tuhan kiranya berkati sehingga menjadi bagian di dalam memerancar pelayanan Tuhan, khususnya di GKJ Boyolali ini. Bapa, akhirnya kami menyerahkan seluruh masa depan kami di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ampunkan ya Bapa seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita di penghujung persekutuan doa pada malam hari ini. Dan sebagai penutup di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 375, kita nyatakan iman kita tetap untuk mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Tuhan memberkati.